Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eriko Dwi Pangestu, NPM 1731080021, mata kuliah pengantar psikologi Islam, yaitu tentang review jurnal internasional. Dosen pengampu yaitu Ibu Mustamira Sofa Salsabila, SPSI MSI. Yang pertama yaitu di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Muslim View on Mental Health and Psychotherapy. Penulisnya yaitu Stephen Weatherhead and Anna Decius. Tahun terbit British 2010. Nah, di sini adalah latar belakang penelitiannya, yaitu ada dorongan pemerintah yang jelas di Inggris menuju inklusi universal dalam penyediaan layanan kesehatan. Telah diakui secara luas bahwasannya sejarah kelompok etnis kulit hitam dan minoritas atau BME dalam sistem perawatan kesehatan, terutama perawatan kesehatan mental, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Praktik perawatan kesehatan telah mendapat sorotan yang meningkat selama beberapa tahun terakhir, dengan pesan yang konsisten bahwa kelompok BME kurang terwakili dalam layanan yang diakses secara sukarela, atau seperti terapi bicara pasien rawat diakses pasien rawat jalan, dan terlalu terwakili dalam layanan non sukarela atau seperti di perawatan pasien di bawah bagian. Dengan berkenaan dengan kurangnya keterwakilan kelompok BME dalam mengakses layanan kesehatan mental secara sukarela, ada dua titik fokus umum. Pertama, apakah layanan dapat diakses, dan kedua, jika tersedia, apakah kelompok tertentu enggan mengaksesnya. Gambaran umum tentang sebagian besar kelompok minoritas adalah kombinasi dari keduanya. Perbedaan antara pemahaman Barat dan Islam tentang tekanan mental tercermin dalam perilaku masyarakat yang mencari bantuan. Jika model Barat memuji keahlian profesional perawatan kesehatan, cara Islam seringkali mengacu pada doa, pemimpin agama, dan dukungan keluarga, menurut Han 2006. Namun, bentuk dukungan ini tidak selalu eksklusif jika individu dapat menemukan kegunaan dalam kedua konseptualisasi tekanan mental. Survei Han tahun 2006 terhadap 459 Muslim di Amerika menyoroti potensi penyediaan perawatan kesehatan untuk melengkapi perawatan tradisional melalui identifikasi berulang dari para peserta tentang kebutuhan akan layanan. Namun demikian, Han menyarankan keseimbangan ini belum tercapai karena identifikasi kebutuhan tidak terkait dengan penggunaan layanan selanjutnya. Demikian pula sebuah studi baru-baru ini di Inggris terhadap 156 Muslim asal Pakistan menemukan kurangnya layanan kesehatan mental yang konsisten menurut rating 2007. 7 alasan diidentifikasi untuk ini yang meliputi baik, tidak, dan dapat diaksesnya, misalnya kendala bahasa atau penyediaan layanan yang tidak memadai, dan keengganan untuk mengakses, misalnya masyarakat suka menyimpan urusan dalam keluarga. Di sini grand teori yang dipakai yaitu ada psikologi klinis oleh Marks and Yardley, lalu ada psikoterapi oleh Razali SM, Aminah K, and Khan Yue. Selanjutnya ada psikologi pendidikan oleh Lincoln and Guba. Metode penelitian. Wawancara. Pada wawancara, dokumen informasi diberikan kembali. Kesempatan ditawarkan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan formulir persetujuan ditandatangani. Satu wawancara dilakukan dengan masing-masing peserta dengan durasi mulai dari 45 hingga 90 menit. Analisis tematik selanjutnya. Semua data dikumpulkan sebelum dianalisis. Wawancara ditranskripsikan kata demi kata dan dianalisis secara tematis.
Transkrip diberi kode garis dan tema dikembangkan melalui membaca dan membaca ulang data. Tema disusun menurut operasionalisasinya. Nah, hasil penelitiannya yaitu pandangan peserta tentang kesehatan mental dan psikoterapi diatur ke dalam 7 tema operasional. Mereka diberi label penyebab, manajemen masalah, relevansi layanan, hambatan, pemberian layanan, konten terapi, dan karakteristik terapis. Gambar 1 menunjukkan peta tematik yang dikembangkan dari tema-tema ini serta subtema di bawah setiap tema operasional yang terletak pada jurnal. Penyebab mengacu pada apa yang dirasa peserta mengarah pada perkembangan masalah kesehatan mental. Mayoritas peserta mengidentifikasi penyebab kesehatan mental atau kesulitan psikologi sebagai reaksi terhadap peristiwa kehidupan. Contoh penjelasan jenis ini antara lain stres, obat-obatan, tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan mengabaikan masalah kecil sehingga menjadi lebih besar. Tema tersebut juga memberikan hubungan antara penyebab dan relevansi layanan. Tanggapan religius ditawarkan terlepas dari apakah orang menganggap diri mereka sebagai muslim yang baik atau tidak. Tema ini merujuk secara khusus pada bagaimana para peserta yang relevan merasakan layanan kesehatan mental dan psikoterapi bagi mereka. Komentar termasuk alasan agama dan non-agama dan memberikan tumpang tindih antara tema manajemen masalah dan relevansi layanan. Tema ini berisi komentar-komentar yang berhubungan dengan pandangan peserta tentang hal-hal yang menjadi penghambat mereka dalam mengakses layanan. Beberapa peserta mengatakan bahwa mereka akan merasa malu atau terstigmatisasi jika mengakses layanan. Terlepas dari apakah mereka tahu tentang layanan spesifik apa yang mungkin tersedia, peserta memiliki pandangan tentang apa isi terapi yang seharusnya. Ini tidak selalu merupakan pandangan sederhana tentang konten yang memiliki aspek religius atau tidak. Sering terjadi interaksi pandangan tentang aspek religius dan aspek lain yang merujuk pada hubungan terapeutik, serta komentar tentang tema kepekaan budaya, termasuk pandangan tentang konten terapi yang memang mengacu pada budaya, tapi belum tentu agama. Ada masalah sosial tertentu yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, dan ini tercermin dalam referensi peserta untuk 9 dari 11 dan representasi media tentang Muslim. Penting bagi para profesional untuk peka terhadap efek yang mungkin ditimbulkannya terhadap kesehatan mental. Kesimpulannya yaitu, mengingat kelangkaan penelitian empiris yang telah diterbitkan dengan populasi muslim di Inggris, penelitian ini memberikan tambahan yang berguna untuk basis literatur. Tema yang dikembangkan meliputi bidang-bidang yang berkaitan dengan kesehatan mental dan psikologi, dan memiliki implikasi klinis potensial untuk pekerjaan dengan klien muslim, serta penelitian di masa depan. Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk menghasilkan temuan yang berguna dari kelompok yang terkait dengan agama, sementara juga kemungkinan perbedaan individu dalam kelompok. Nah, pengkritisan jurnal. Yang pertama, tidak terlihat urgensi yang ditulis oleh peneliti dalam penelitiannya dan tidak tercermin pada penelitian terdahulu sebagai acuan penelitiannya. Dan pada penggunaan grand theory yang ada pada jurnal sudah cukup tepat, akan tetapi tidak menuliskannya secara jelas sehingga bias dengan teori-teori pendukungnya. Akan tetapi hasil penelitian ini sangat baik dan dapat menjadi temuan untuk menunjukkan bahwa dimungkinkan menghasilkan temuan yang berguna dari kelompok yang terkait dengan agama. Yang 10, ide replikasi jurnal untuk diterapkan di Indonesia. Yang pertama dengan judul Pandangan Muslim tentang Kesehatan Mental dan Psikoterapi. Latar belakangnya, penelitian ini dilakukan karena banyaknya muslim di Indonesia guna mengeksplorasi dengan populasi muslim yang heterogen
pemahaman mereka tentang konsep kesehatan mental dan bagaimana kesusahan yang dialami oleh seseorang dapat ditangani dengan baik. Teori yang diterapkan yaitu psikologi klinis. Tentang kesehatan yang ada dilihat dari hasil wawancara dengan cara transkrip, diberi kode garis, dan tema dikembangkan melalui membaca dan membaca ulang data. Tema disusun menurut operasionalisasinya. Psikologi kognitif tentang kemampuan seseorang dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah terkait dengan kesehatan mental dan psikoterapi. Psikoterapi yaitu dari Hamdani Bakran tentang menggunakan pengobatan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Metode yang digunakan dengan metode wawancara dan menggunakan analisis tematik dengan teknik sampling, random sampling guna sampel muslim yang heterogen dalam penelitian. Tema mencakup data yang menyoroti pandangan peserta tentang bagaimana mereka mengelola masalah yang mereka hadapi dalam hidup. Ini mencakup strategi agama dan sekuler di dalam dan di luar terapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.